Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa PWM Jateng Channel yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, karunia, serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam program ceramah Ramadan PWM Jawa Tengah. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan semua umat yang mengikuti jejaknya. Pemirsa PWM Channel yang saya hormati, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dalam dakwahnya meliputi berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah sudah sangat oke. Sekolah-sekolah Muhammadiyah bertebaran di seluruh tanah air. Perguruan tinggi juga sudah banyak. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah sudah banyak memiliki rumah sakit. Di bidang sosial, Muhammadiyah juga sudah banyak memiliki panti-panti asuhan. Di bidang kebencanaan, akhir-akhir ini MDMC, dimanapun ada bencana, di situ ada MDMC. Pengelolaan zakat, Lazismu adalah lembaga yang sangat profesional. Namun dakwah di bidang pertanian masih sangat jarang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode Muktamar yang ke-48 memberi amanah kepada saya dan teman-teman saya di Majelis Pemberdayaan Masyarakat untuk berkiprah, berdakwah di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, Majelis Pemberdayaan Masyarakat membentuk suatu komunitas yang diberi nama Jamaah Tani Muhammadiyah atau terkenal dengan nama Jatam. Jatam adalah komunitas petani yang sebagian besar anggotanya adalah warga Muhammadiyah, sehingga Jatam sebagai komunitas petani adalah anggotanya petani-petani yang unggul dan berkemajuan. Apa ciri petani yang unggul berkemajuan itu? Sebagaimana Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan selalu mendasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, begitu juga Jatam atau petani-petani anggota Jatam. Dalam berkarya, dalam bertani, mereka selalu mendasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kami sebagai pendamping Jamaah Tani Muhammadiyah ingin menyampaikan beberapa ayat yang erat kaitannya dengan pertanian. Pemirsa PWM Jateng Channel yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Tugas khalifah ini berat. Karena berat tugas ini, maka Allah
memberikan fasilitas kepada sang khalifah, kepada manusia. Apa fasilitas sang khalifah di bumi ini? Yang pertama, sang khalifah diberi fasilitas ilmu, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian yang kedua, fasilitas sang khalifah adalah apa yang ada di bumi diberikan untuk sang khalifah. Fasilitas yang kedua, sang khalifah diberi hak untuk apa saja yang ada di bumi adalah diperuntukkannya, sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu semuanya. Dan fasilitas yang ketiga adalah panduan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengelolaan bumi, sebagaimana diatur dalam surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fasolnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka, dan kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu pengetahuan kami. Kami jadikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa PWM Jateng Channel yang berbahagia, di samping fasilitas dalam pengelolaan bumi, sang khalifah juga dibatasi dengan larangan, sebagaimana tersebut dalam Al-A'raf ayat 56. Larangan bagi sang khalifah untuk mengelola bumi, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan baik. Pemirsa PWM Channel yang berbahagia, demikianlah 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada sang khalifah sebagai pengelola bumi, yang dalam hal ini mengelola bumi untuk menjadikan bahan pangan atau pertanian, dan larangan agar sang khalifah ini tidak merusak bumi. Secara detail Al-Quran juga memberikan petunjuk teknis dalam pengelolaan, dalam pembudidayaan masalah pertanian, sebagaimana tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzina khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarrifu ayati liqaumi yaskurun. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dari sini jelas terlihat bahwa kunci dalam berbudidaya adalah tanah. Tanah yang subur, tanah yang baik akan tumbuh tumbuhan yang baik pula, tentunya dengan izin Allah. Sedangkan tanah-tanah yang tidak baik, tanamannya akan tumbuh dengan merana. Itulah kunci dari pembudidayaan, sehingga para petani apabila ingin tanaman-tanamannya subur, tumbuh subur dengan baik, olahlah tanah dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah tanah sebaik-baiknya, jangan sampai tanah itu dirusak. Itulah kunci
dari budidaya tanaman atau berusaha dalam pertanian. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa sebagai salah satu pedoman Jamaah Tani Muhammadiyah dalam bertani. Sekian, nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.